Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zen Project, mempelajari berbagai peristiwa sejarah yang ada di seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gerakan 30 September 1965. Salah satu pemberontakan yang terjadi di Indonesia selain pemberontakan TII dan pemberontakan PKI di Madiun. Nah, pada presentasi atau pada materi yang saya sampaikan kali ini dipersembahkan oleh yang dibuat oleh dari Mbak Afika Alivianti dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 3. Nah, dalam pemberontakan yang ada di Indonesia salah satunya adalah gerakan 30 September 1965. Gerakan ini menjadi sebuah gerakan yang sangat fenomenal pada masa itu, bahkan hingga masa sekarang termasuk dikenang dalam setiap tanggal 30 September. Nah, sebenarnya apa sih gerakan 30 September itu? Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh oleh PKI dalam upaya kudeta. Nah, peristiwa ini sebenarnya hanya terjadi dalam kurun waktu 1 malam, bisa dibilang seperti itu. Namun dihitung dari malam 30 malamnya hingga 1 dini hari. Nah, gerakan 30 September merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Nah, bisa dilihat pada gambar ini merupakan yang masa itu dianggap sebagai pelaku utama gerakan 1945. Nah, gerakan ini tujuannya adalah paling utama adalah untuk menggulingkan Presiden Soekarno pada saat itu. Namun banyak orang yang mengambil kesempatan pada peristiwa ini sehingga yang menjadi beban moral sangat berat adalah ketika PKI menjadi tersangka utama peristiwa ini. Namun banyak orang yang memanfaatkan kejadian ini untuk mencapai keinginan mereka. Nah, kronologinya seperti ini. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Setelah peristiwa ini membooming pada saat itu. Nah, pejabat tinggi pejabat tinggi yang menjadi korban adalah berikut. 1. Ahmad Yani, ada MT Haryono, BI Panjaitan, S. Parman, Pierre Tendean, Sutoyo, dan Suprapto. Mereka ini mungkin kedengarannya tidak asing untuk kita semua karena mereka sering dijadikan sebagai nama jalan di seluruh Indonesia. Ketujuh jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendian kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Sementara itu, Panglima TNI Ahmad Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Ada salah satu Panglima TNI yang berhasil meloloskan diri pada saat itu, yaitu Ahmad Nasution. Tapi putrinya adik Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya, Letu Pierre Andres Tendean, diculik dan ditembak di lubang buaya. Ini adalah bentuk dari sumur yang sangat kecil atau lubang yang dijadikan tempat menaruh mayat para ketujuh jenderal tersebut.
Nah, mereka 7 orang itu dimasukkan dalam lubang yang sangat kecil, bahkan bisa dibilang hanya muat untuk 1 orang. Ini menjadi saksi bisu dari peristiwa gerakan 30 September. Nah, korban lain antara lain yaitu Brigadir Polisi Ketua Karel Sasutubun. Nah, Sasutubun ini adalah Brigadir Polisi. Ada Kolonel Katamso Darmo Kusumo dan Kolonel Sugiono. Nah, pasca kejadian gerakan 30 September ini, peristiwa gerakan 30 September ini rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintah dari pengaruh PKI. Nah, pada titik ini menjadi sebuah gerakan atau menjadi sebuah tolak menjadi orde baru atau menjadi sebuah peristiwa yang menjadi cikal bakal kemudian akan menjadi sebuah orde baru, yaitu yang dipimpin oleh Soeharto. Soeharto bergerak dengan cepat, PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk David yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Pada akhirnya pada tahun 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Nah, pada saat ini, ketika Soeharto melakukan pembersihan PKI pada masa itu menjadi sebuah pro kontra, yaitu kenapa sih harus dibantai semuanya. Bahkan sampai sekarang peristiwa ini atau pembantaian anggota pendukung PKI ini menjadi sebuah peristiwa yang dianggap sebagai genosida, yaitu membunuh secara massal tanpa diadili, melainkan ketika mereka bertemu dengan anggota PKI, anggota TNI atau polisi langsung membunuh mereka di tempat. Itu menjadi salah satu peristiwa yang dianggap genosida pada saat itu, yang dilakukan oleh Soeharto. Nah, pada masa ini ketika Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengamankan kondisi Indonesia pada saat itu, menjadi sebuah kesempatan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno, yaitu muncullah yang namanya Super Semar. Namun peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang sangat diragukan atau bahkan sejarawan banyak bilang itu belum jelas kebenarannya seperti apa. Namun pada saat itu Presiden Soeharto memanfaatkan kondisi itu untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pada saat itu pun Soekarno sangat murka. Karena apa? Eh, Soekarno merasa dihianati oleh Soeharto sendiri. Nah, pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini adalah monumen Pancasila dan mereka adalah 7 jenderal yang termasuk dalam korban keganasan PKI pada saat itu. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga membahas dibangunnya monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Peristiwa ini pun diabadikan dalam sebuah film yang diputar secara terus-menerus setiap tahunnya pada tanggal 30 September. Namun, film ini menjadi sebuah propaganda dari pemerintahan Presiden Soeharto. Kecenderungan untuk memihak kekuasaan pada saat itu sangat hebat. Maka dari itu, film ini menjadi sebuah propaganda atau sebuah film yang didokumentasikan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September itu. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang dipimpin oleh Brigjen G. Dwi Payana yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya sekitar 800 juta pada saat itu. Namun, film ini menjadi sebuah film yang sangat pro kontra sampai saat ini antara kebenarannya dan tidak kebenarannya. Begitu karena peristiwa G30 September ini menjadi titik tolak di mana perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru
antara Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Namun sampai sekarang itu belum jelas sebenarnya apa sih yang dimanfaatkan dari peristiwa ini. Nah, namun kita juga perlu belajar yang namanya penyebabnya. Nah, nah, ini ada materi yang sangat mudah. Nah, nanti saya akan bahas juga. Sebentar, ini sama latar belakang peristiwa. Nah, nah, pada saat itu juga muncul berbagai teori-teori mengenai apa sih penyebab. Salah satunya adalah isu Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal ini adalah intinya ada beberapa jenderal yang berkhianat dan loyal terhadap PKI pada saat itu, atau bahasanya itu pembelot. Namun pada saat itu berusaha untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Sebenarnya peristiwa ini sangat membingungkan ketika kita berbicara dengan sudut pandang PKI. Tapi kita juga harus belajar mengenai sudut pandang dari sudut pandang TNI itu sendiri, sudut pandang Soeharto dan Soekarno. Maka dari itu, kalian bisa menarik tafsir ini sendiri, namun jangan sampai kebablas kesalahan. Karena apa? Efeknya tidak baik. Ada isu dokumen Glitch. Isu dokumen Glitch yang diambil dari nama Duta Besar Inggris untuk Indonesia beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan Jenderal AGN dari KGB Rusia. Intinya pada saat ini terdapat beberapa informasi yang tidak jelas mengenai isi dokumen ini, karena dalam dokumen ini terdapat informasi mengenai teman tentara lokal kita. Intinya adalah mengenai uh, usaha untuk menggulingkan presiden pada saat itu. Ada isu keterlibatan Soeharto. Nah, isu ini sangat menjadi memungkinkan ketika pada saat itu yang paling memanfaatkan kondisi pada saat itu adalah Soeharto. Nah, pada saat itu siapa sih yang paling diuntungkan? Yaitu Soeharto. Kenapa? Karena pada saat itu ketika setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September itu, yang memanfaatkan paling besar adalah Soeharto, karena dia menjadi presiden setelah digulingkannya Presiden Soekarno, kemudian beralih kepada Presiden Soeharto. Itu jabatan Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat tidak membawa pasukan, berbeda dengan sekarang. Nah, pada saat itu Soeharto merupakan sebuah panglima TNI, Pangkostrat pada saat itu. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai gerakan 30 September. Nah, peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa pemberontakan yang sangat besar, sangat mengenang, dan sampai saat ini masih terasa peristiwa tersebut. Namun kita juga harus memahami dari berbagai sudut pandang, karena peristiwa ini mempunyai berbagai sudut pandang yang sangat berbeda, mempunyai banyak tersangka, mempunyai banyak korban, dan mempunyai banyak orang yang memanfaatkan kondisi ini. Maka dari itu silakan kalian belajar mengenai ini, cari sumber-sumber yang lebih relevan, carilah informasi yang lebih baik. Maka dari itu semangat belajar, jangan lupa membaca, jangan lupa like dan komen serta absen pada kolom komentar pada YouTube ini. Cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.